Apaan sih? Masa bawa-bawa Reva? Jangan boy, jangan lu turutin. Udahlah boy, mendingan lu gak usah denger lagi ancaman dari Tristan. Ya enggak lah. Masa gue ngejauhin Reva cuman karena diancam sama Tristan sih? Bagus tuh. Ya udahlah, yuk. Cabut. Ini motornya. Lihat. Waduh, cepet banget nih cacing kremes. Oke bener dah, kadang-kadang pinter juga lo. Assalamualaikum entuk. Gimana, duitnya udah dapet apa bagaimana? Langsung aja transfer ke tante. Atau cash aja apa? Ketemu kita di mana? Sebelumnya maaf nih tante. Mayan gak mau lagi tante. Buset. Lah kok gak mau entuk? Bujukin kan. Udah tante, Ian udah berusaha buat bujukin emak. Malah Ian udah bilang kalau 20 juta itu keuntungan emak. Nah, terus? Emak Ian tetap gak mau tante. Lah, ya elah, buset itu ya pala. Batu apa bagaimana itu emaknya lu? Aduh entuk tuh. Jadi begini aja deh tuh ya, biar to the point aja, biar cepet nih ya. Seandainya apabila entuk nggak bisa bujukin emaknya entuk untuk balikin duitnya tante ya. Sekian, terima kasih, oke bye aja sama Meli dah ya. Udah begitu aja dah. Ya udah deh tante. Kalau urusan itu urusan tante sama Meli aja deh. Ian cuma bisa pasrah. Dan Ian yakin kok jodoh itu urusan Allah. Buset. Jadi gak ada yang bisa menghalangi jodoh tante, meskipun itu tante. Ya elah, tahu apa sih itu masalah jodoh? Ya elah, tunggu dulu, entuk. Oh, entuk jangan ditutup, entuk. Lah, buset. Ya elah, bagaimana ini? Aduh, aing mah. Begini amat sih Aduh. Kerjaan udah beres, nggak tahu mau ngapain, bingung. Biasanya kalau udah bete kayak gini, enaknya itu shopping. Kalau males jalan kayak gue sekarang ini, lebih enak online shop. Punya teman gue sendiri. Atau gue pengen lihat fashion terupdate sih. Siapa tahu dengan ntar fashion gue lebih oke dan kekinian banget, si boy mau balikan lagi sama gue. Oke. Boy Reva. Bener-bener ya tuh aki-aki. Gak ada gue di samping dia bisa melepaskan anaknya untuk foto bareng sama boy kayak begini. Makin enak banget tuh anak. Bisa foto bareng, bisa deket-deketan, pacaran. Tuh ya bener-bener ngeselin banget sih. Gue gak mau lihat. Ini sih Bu Andriana. Ini saya ada CD presentasi dari PT SAS buat meeting besok. Kata Pak Bey, Bu Andriana suruh mempelajarinya dulu. Oke, terima kasih ya Ayu. Ya, sama-sama Bu. Ini sih ya Bu. Ya. Gue nggak peduli itu CD, mau dipelajarin. Luar kepala gue juga udah bisa gue hafal itu semuanya. Kesel banget. Kok bisa-bisanya Reva seenak jidat sekarang ketemu sama boy, terus ngambil iklan bareng. Mas B kok bisa-bisanya ngebiarin Reva berduaan sama boy. Kali ini bener kata mama. Kalau gue pisah sama B lama-lama, yang ada Reva semakin hari, semakin lama semakin dekat dengan boy, dan Mas B merelakan Reva untuk pacaran sama boy. Ini gak boleh terjadi. Gak boleh.
Lebep pisan suasana hatinya si Bella. Ngurung wae. Tidak bisa didiamkan ini mah. Bahaya. Dangerous atuh. Bisa depresi lama-lama gelo nih anak. Anak satu-satunya lagi. Kumaha ieu teh? Ting. Aya ide. Tulungan, ayah cut, geningan ayah cut. Cut, tikus Bella, tikus. Aduh, sanes, aduh tikus. Sieun, Bella kan ieu. Aduh, tikus. Hati tikus. Mama, mungkin ada juga tikus di rumah kita. Ayah, bagusan. Enggak mungkin, Mama pasti halusinasi doang. Tuh, agak pincang. Pasti Mama trauma kan, gara-gara waktu itu di tempat kumuh itu Mama yang ngeliat tikus. Ya, jangan-jangan gitunya. Masih Mami bikin kaget aja deh. Halo, nyaan tikus bagusan curut. Mana tikusnya tuh mana, Mami? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti bener. Cuman parno aja kepikiran tempat kumuh eta. Aduh, maneh keur naon? Ngelamun deui bagusan? Ngelamunin si Mondi? Hah? Mikirin si Mondi deui? Alah Bella, udah, sok calik. Sok. Mami pijetin ya, kieu mau pijetin tah. Jangan dipikirin si Mondi, ya. Udah lewat, sekarang bukan Mondi deui, Kamis hari ini mah, ya. Nya. Sok atuh. Ya. Jangan gila gara-gara laki-laki. Pamali. Korban cinta. Hari gini korban cinta mah, burik, enggak pakai, ya. Janji. Kalau kamu gila nanti Mami juga ikut gila sih ya. Mau sama-sama gila? Jangan. Rumah sakit jiwa mah sudah penuh kayaknya mah, banyak yang depresi. Reva harus tahu ini kayaknya. Oke. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam cantik. Cantik, kamu tahu nggak? Hari ini Tante tuh seneng banget. Seneng kenapa, Tante? Ya jelas dong. Tante udah ngeliat loh iklan kamu sama si Boy. Keren banget, cocok banget. Dan kamu harus tahu, itu udah tayang di beberapa media cetak dan elektronik. Oh ya? Wah, aku jadi penasaran deh, Tante. Lah serius dong. Makanya kamu harus lihat. Gini aja. Atau nanti Tante WA kamu. Tante screenshot aja buat kamu. Ya kan? Reva sayang. Tante mau ngucapin terima kasih buat kamu. Karena kamu udah bersedia jadi model iklan bersama Boy. Ih, Tante. Harusnya aku yang makasih. Karena gara-gara Tante aku bisa punya kesempatan sehebat ini. Aduh Reva, kamu tuh so sweet banget. Tante tuh makin sayang sama kamu. Oh ya Reva, Tante juga kepengen deh ngucapin terima kasih sama papinya kamu. Karena bagaimanapun juga, karena izin dari papimu, kamu tuh bisa foto bareng si Boy, ya kan? Tapi kira-kira papinya Reva mau gak ya ketemu sama Tante? Gawat. Kalau Tante Marisa tahu papi itu suami Adriana, aduh ribet banget deh pasti. Tante maaf ya, bukannya aku nggak mau, tapi aku takutnya papi masih belum bisa nerima Tante deh. Oh gitu ya? Ya udah deh nggak apa-apa. Tunggu dulu, tapi gimana kalau gini aja? Gimana kalau Tante minta nomor telepon papinya kamu? Tante ngucapin terima kasihnya lewat telepon aja, ya kan? Mau kan kamu kasih nomor telepon papi? Gimana ya? Aman kali ya? Ya udah Tante, nanti aku WhatsAppin ya ke Tante nomornya. Yes, asik. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya sayangnya. Hei, tunggu. Reva, kamu jangan lupa, kamu harus lihat iklan itu, ya? Oke? Oke Tante. Iya sayang, makasih ya. Bye. Semoga nggak jadi masalah deh. Telepon papinya Reva. Terima kasih dan mudah-mudahan kerjasama kita berjalan lancar. Iya, Pak.
Thank you for your attention. Thank you. Ayo tolong diantarin ke depan. Silakan Pak. Oh, sebentar. Ya, halo. Dengan siapa ini? Selamat siang, Pak. Saya ngucapin terima kasih karena sudah mau mengangkat telepon saya. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya mamanya Boy. Mamanya Boy. Oh ya. Ada apa ibu menghubungi saya? Saya terima kasih banyak loh Pak, karena Bapak sudah memberikan izin kepada Reva menjadi model iklan bersama Boy. Kalau menurut saya ibu tidak perlu berterima kasih sama saya. Karena saya melakukan ini bukan buat ibu dan juga bukan buat Boy. Tapi saya melakukan ini semua untuk anak saya sendiri, Reva. Saya ingin dia bersikap profesional. Sekali lagi, saya ingin dia bersikap profesional. Dengan memenangkan ajang cocok, maka dia harus ikut menjadi model iklan tertentu. Dan saya tidak bisa melarang. Wah, hebat banget. Saya salut sama papinya Reva ini. Reva itu udah diajarin profesional dari dini. Wah, saya yakin sekali Pak, Reva akan siap memasuki dunia kerja. Ya, bagaimanapun saya tetap mengucapkan terima kasih Pak. Pak, saya sangat berharap Bapak tuh bisa memaafkan segala kesalahan saya waktu dulu Pak. Kesalahan saya terhadap Reva. Karena sekarang saya sangat menyayangi Reva. Seperti anak kandung saya sendiri, Pak. Kalau dengar dari suaranya, kayaknya memang mamanya Boy benar-benar sayang sama Reva. Kayaknya si Tante Rempong itu mau ngelobi Mas B nih supaya ngerestuin Reva dengan Boy. Aduh, gue makin harus ada di dekatnya Mas B. Tapi gimana caranya ya? Aku nggak boleh kebawa emosi ibu-ibu ribet satu ini. Kalau menurut saya, sah-sah aja ibu mencintai anak saya. Tapi bukan berarti saya juga harus menyayangi putra ibu kan. Mohon maaf, saya lagi ada keperluan dan sekali lagi ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Saya sangat menyayangi Reva sekarang. Seperti saya menyayangi anak kandung saya sendiri. Dor, Uish, jangan bengong kelamaan Mas. kamu ini ada-ada aja. Adriana, Mas makin penasaran sama kamu. Kamu kok kayak jinak-jinak merpati begini? Aku tangkap, kamu malah terbang. Tapi sampai kapan aku bisa menahan kondisi seperti ini? Apa aku lebih baik mencari sesuatu yang lebih pasti? Kenapa Pak? Sorry. It's not your business. Aduh. Baguslah motornya Boy nggak ada. Emangnya kenapa kalau ada motornya Boy? Ya aku malas aja kalau kalian ketemu ntar malah ribut lagi. Ya enggak lah. Aku nggak gangguin kamu dong. Kan sini ada pacar aku. Emangnya Boy kemana? Kok belum pulang jam segini? Ya paling lagi pacaran sama Reva. Ternyata Boy nggak peduli ancaman gua. Mau mampir nggak? Nggak usah deh. Besok-besok aja ya. Aku langsung pulang. Ya udah ntar sampai rumah WhatsApp atau telepon ya. I love you. Love you too. Hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Dah. Sebenarnya gue pengen daftar juga, Kal. Tapi Tangannya gede-gede. segedean bibirnya bapak. Woi, coy, lu beneran daftar? Lu sih cocok banget kalau daftar. Karena paha lu sepantaran sama pahlawan lu. Tangannya ke paha. Ya udah sekarang kita jadinya mau kemana dulu? Ya udah kalau gitu mendingan kita cari masjid sekitar sini, terus kita sholat dulu. Daripada kita bolak-balik ngejelas kan. Oh iya, pasti.
Tunggu. Halo? Boy, lo pikir gue main-main apa sama omongan gue? Hah? Maksud lo apa? Kan gue udah bilang sama lo jauhin Reva. Dan lo inget sekarang ya, kalau lo nggak jauhin Reva, gue bakal bikin sepupu lo nanti bahkan bisa bunuh diri. Dia frustasi, paham lo? Tahu gue. Barusan siapa yang nelfon lo? Tristan. Ngomong apaan nih? Enggak, Tristan tuh sekarang lagi dekat sama sepupu gue, si Kinar. Dan dia rencananya pengen bikin Kinar jatuh cinta banget sama Tristan. Dan abis Kinar jatuh cinta sama dia bakal bikin Kinar sakit hati. Tapi dia ngancem. Kalau misalnya gue gak jauhin Reva, dia bakal bikin Kinar sakit hati. Gawat tuh. Kok Kinar mau ya sama Tristan? Tristan ngocol banget ya, kita kasih pelajaran aja tuh orang. Gak bisa kayak gitu, Baon. Kalau misalnya kita ajar dia, belum tentu juga kan dia insaf. Iya sih. Yaudah, sholat ya? Dok, lu sini aja, Dok. Alex, jadi lo nabrak motornya Boncin dan lo nggak tanggung jawab. Ya, gue kecewa sama lo, Lex. Gue pikir lo bisa jadi pemimpinnya Black Cobra, tapi lo sama sekali nggak punya jiwa pemimpin. Lo ninggalin anak buah lo sendiri. Lo nggak tanggung jawab. Malu, Lex, gue, Lex. Malu. Bang Kobar malah jatuhin gue di depan anak-anak Black Cobra. Dan satu lagi, siapapun anak-anak Black Cobra, tidak ada yang boleh menyentuh Mondi, apapun alasannya. Karena Mondi adalah pacarnya Raya. Dan Raya adalah segala-galanya buat gua. Ngerti? Ngerti, Bang. Enak aja, gue masih harus balas dendam sama Mondi. Gue akan cari cara untuk celakain Mondi. Sekarang kalian bubar. Bubar! Cin, Mon, gimana kondisi lu? Ya, lumayan. Ini buat lo. Uang apa nih, Mon? Ini uang untuk biaya operasi kaki lo. Ini patungan dari kita bertiga dan dari Alex juga. Hah? Alex? Gak mungkin, Mon. Dia gak mungkin tanggung biaya operasi gue. Cin, jadi gini ceritanya. Moni terpaksa lawan Alex. Duel mereka berdua. Karena Moni pengen minta pertanggungjawaban atas yang Alex perbuat ke lu. Iya, Cin. Udah terima aja. Mon, gue kan udah ngecewain lu, Mon. Tapi kenapa lu sampai segitunya belain gue? Gue bener-bener malu, Mon. Udah. Hal yang kayak gitu gak perlu pikirin sekarang. Ya. Yang penting sekarang lo sembuh. Dan ya ini. Ini tanggung jawab kita sebagai temen lo. Iya, Cin. Kenapa, Adriana? Ini Mas, dari tadi aku coba ngidupin gak bisa-bisa deh. Kayaknya mogok gitu. Oke deh, coba. Biar Mas cobain ya. Oh iya.
Hah, ya nggak bisa lah. Ini mobil kan udah gue otak-atik duluan. Emang enak. Sayang, maaf, Adriana udah telepon bengkel? Udah, kebetulan layanan bengkelnya gitu 24 jam. Tadi udah sempet nelfon, cuman belum nyampe aja, lama banget. Maaf, Mas. Nomor taksi. Nomor taksi? Kenapa mesti telepon taksi? Iya, buat pulang, Mas. Jadi aku lagi nyari nomor taksi. Adriana, udahlah. Kayaknya nggak perlu begitu juga ya. Kamu nggak usah sungkan. Biar Mas antar kamu pulang aja, ya? Iya, nggak enak lah sama Mas, ngerepotin Mas. Adriana, status kita masih suami istri. Kan nggak mungkin seorang suami pulang naik mobil sementara istrinya pulang naik taksi. Nggak ngerepotin Mas emangnya. Enggak. Ya. Mau di depan atau di belakang? Depan lah, Mas. Lebih baik kuncinya titip security aja, biar orang bengkel kalau datang langsung benerin mobil kamu ya. Boleh. Mat, sini Mat. Iya Pak. Kuncinya. Nanti kalau ada yang benerin mobil, kamu kasihin ya. Tapi kamu jagain. Siap, siap. Ayo, Den. Jagain ya. Siap, Pak. Wajah jadi berseri kalau ada sholat. Iya ya, muka cerah banget ya kan. Set, dadah dulu dong, tangan kiri dong. Set. Boy, lo masih mikirin ancaman Tristan ya? Iya sih, Kal. Gue tuh cuman takut nanti Kinar sakit hati, patah hati. Soalnya gue liat-liat Kinar tuh udah jatuh cinta banget sama Tristan. Ya tapi itu bukan salah lu juga, Boy. Kalau Kinar sampai diputusin sama Tristan. Ya lagian juga mendingan si Kinar diputusin Tristan lah. Daripada Kinar sama-sama Tristan terus, yang Tristan cuma pura-pura cinta sama Kinar. Tapi kalau menurut gua sih ya, Kinar itu tipe cewek yang kuat, Boy. Ya secara Kinar itu kan agak-agak tomboy. Ya gak sih? Ya. Terus Boy, lo mau ngikutin ancamannya Tristan gitu? Buat lo ngejauhin Reva? Ya janganlah. Apaan sih? Masa bawa-bawa Reva? Jangan, Boy. Jangan lu turutin. Udahlah, Boy. Mendingan lu gak usah denger lagi ancaman dari Tristan. Ya enggak lah. Masa gue ngejauhin Reva cuman karena diancam sama Tristan sih? Bagus tuh. Ya udahlah, yuk, cabut. Yuk. Ini motornya. Lihat. Ya, untunglah kamu mogoknya di sini. Coba dalam perjalanan, kamu pasti akan kerepotan. Kamu masih marah ya sama Mas? Enggak juga sih. Ya kalau enggak juga berarti ya juga dong. Insya Allah aku menguatkan diri aku sendiri untuk nggak marah lagi sama Mas. Mau sampai kapan sih aku harus marah sama Mas? Allah aja maha pemaaf. Masa aku sebagai hambanya nggak bisa memaafin kesalahan orang lain? Tapi yang aku sadari, aku tuh hanya perempuan biasa, Mas. Yang seumuran aku kalau lagi ngambek maunya dibujuk, maunya disayang, maunya dia mengerti. Ya aku minta maaf, itu kekuranganku, Mas. Maafin aku ya, aku pengennya dibegituin. Jadi maksud kamu mau Mas ngerayu kamu supaya kamu membatalkan gugatan cerai? Aku nggak tahu aku harus jawab apa. Tapi Mas, seorang pria dewasa, mungkin lebih tahu harus seperti apa dan bagaimana. Ref, aku kayaknya mau wudhu dulu deh. Kamar mandinya sebelah mana ya? Sebelah situ, Tante. Oh gitu. Bentar ya, Sin. Ref. Re, muka
bokap lo udah jalan pulang belum? Nah itu gue nggak tahu deh, bokap gue belum ngabarin lagi. Lo telepon deh, Re. Gue takutnya bokap lo ada meeting atau apa gitu kan, ntar kita hamsyong di sini. Iya deh, bentar ya. Ya, gimana ya kalau Reva tahu Adriana ada di sebelah aku? Halo sayang. Halo, Pi. Papi udah di mana? Papi dalam perjalanan pulang sih. Oh, Pi, mendingan nanti papi nggak usah beliin makan aja deh, takutnya nggak keburu juga. Nanti Reva bisa suruh Bisurti masak atau nggak suruh Bisurti beli makanan. Aduh, papi jadi nggak enak sama kamu. Papi takut kamu kelamaan nungguin papi. Kamu pasti udah lapar ya? Nggak terlalu, kopi masih bisa nahan. Emangnya papi masih lama? Papi ada di mana sih? Papi mau nganterin Adriana pulang dulu. Emang papi udah baikan sama Mama Adriana? Belum sih. Tapi sayang, maaf nih, papi lagi nyetir mobil. Ntar papi telepon lagi ya sayang ya. Oke, bye-bye. Reva terus nanyain Mas B suruh pulang. Kayaknya Reva jaga-jaga banget nih. Dia pasti takut kalau bokapnya kerayu lagi sama gue. Berarti gue harus kasih tahu Mama biar nanti pas nyampe rumah, Mama bisa nahan-nahan Mas B biar Mas B nggak cepet-cepet pulang. Siapa nih? Oke, aku harus siap-siap. Kok gitu sih? Aduh, gue juga nggak tahu deh, Sin. Feeling gue sih ini cuma kalahkan Adriana aja. Dia pasti sengaja ngerayu-rayu bokap gue biar habis itu bokap gue kan jatuh hati lagi sama dia, ya kan? Tapi nggak apa. Justru ini tantangan yang bagus buat kita. Kalau kita bisa nyelesain tantangan ini, Sipil. Tantangan? Tantangan apaan sih? Tante kadang-kadang suka kepo deh. Nggak apa-apa, ini antar Cindy sama Reva, antar kita. Kalian suka rahasia-rahasiaan aja deh. Boy dan Roy. Tangan siapa yang nyentuh ini duluan, dia yang kalah. Kalian siap? Siap. Oke. Go! Selamat ya, Boy. Lo udah ngelewatin tahap pertama. Wah. Ren. Ya Mas, makasih ya udah mau nganterin aku sampai ke rumah. Mas juga ngucapin terima kasih karena kamu mau dianterin Mas. Sebaiknya kita sama-sama introspeksi aja dulu Mas. Kita sama-sama bedahin diri kita sendiri, kita berdoa, mengharapkan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita berdua ke depannya seperti apa. Dan kita juga harus tawakal Mas. Jujur sebenarnya aku sangat
sangat bimbang dan gak tahu apa yang harus aku lakuin. Tapi bismillahirrahmanirrahim, aku serahkan semuanya kepada Allah. Dan aku selalu berdoa, ya Allah berikan yang terbaik buat hamba. Berikan kebahagiaan juga buat hamba. Jika hamba punya masalah, berikan jalan keluar yang terbaik buat hamba. Kalau begitu, aku langsung turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, anak mama. Mobilnya mana? Kok kamu... Mogok mah, jadinya aku sama Mas Bey. Be? Kok nggak turun dulu? Iya bentar, Ma. Iya, Ma. Apa kabar? Baik. Kayak tamu deh. Tiba-tiba mau langsung aja. Masuk dulu dong, Be. Maksud mama saya masuk ke dalam rumah? Iyalah, ini kan rumah kamu juga. Lagian kamu sama Adriana kan masih suami istri. Yuk masuk dulu. Jadi bengong lihat-lihatan. Kenapa? Yuk ke dalam yuk. Kita ngobrol dalam. Oh, tadi merenya. Kecapean. Enggak apa-apa. Nanti dikerok. Keroknya dikerok pakai kunci Inggris, Siapa? Beuta sumingrang itu cerah. Wah, bener Iya, jigana si Abah sedang bahagia Beda soalnya. Kayak apa ya? Wes, Kayak naon? tos salat. Ding, Dung. Ini si Abah kalau mukanya berbinar-binar cerah begini ya, berarti si Abah ada kabar gembira itu. Woi. Jarang-jarang kan? Kemarin cik. Sok. Ayo atuh cerita, Abah. Ya ngomong dulu terus. Susah Abah heula. Saya dulu. Saya teh sudah konsentratis tadi sama Ustad. Konsultasi Abah. Beneran konsultasi. Konsentrasi. Konsultasi. Ya. Konsultasi ya. Ternyata saya teh diperbolehkan nikah sama Teh Manis walaupun besok lusanya anak kami ikut menikah si Mondia mesin. Alhamdulillah. Wah, bagus atuh hari gitu mah. Bah, kenapa Abang nggak konsultasi dari dulu? Kalau nggak udah selesai, Abah sudah kawin sama si Rengganis. Bener, Mbah. Lagian nih, Mbah, ya. Kalau Abah konsultasi